Dan untuk hari ini kita mau membahas cara membuat panel satu pasang lagi. Cuman ini khusus di rumah ya. Jadi untuk pembuatannya sangat simpel dan hanya membutuhkan beberapa komponen. Jadi teman-teman yang mau membuatnya dan pengen tahu gimana cara merangkainya, jadi teman-teman ikutin videonya di sini. Jadi teman-teman, untuk komponen apa aja yang harus teman-teman siapkan untuk membuat sebuah panel satu fase khususnya untuk di rumah. Jadi yang pertama harus teman-teman siapkan adalah boxnya. Dimana untuk boxnya di sini sudah saya bikin ya teman-teman. Ini untuk ukurannya minimalis karena kita sesuaikan untuk di rumah supaya agar tidak memakan tempat ya. Jadi untuk ukurannya sendiri di sini panjangnya 16 cm, lebarnya 7 cm, dan untuk tingginya sendiri ini 11 cm ya. Untuk bahan box cover ini saya bikin dari bahan MDF, dimana untuk bahan MDF ini sangat ringan banget ya teman-teman, jadi tidak berat. Untuk bagian depan seperti ini ya, untuk bagian atas polos, dan untuk bodinya ini sudah saya cat warna hitam. Jadi teman-teman bisa lihat untuk bagian depan ini sudah saya lubangin 2 buah lubang di sini ya. Untuk yang kecil ini kita nanti akan masukkan komponen yang namanya MCB, dan untuk yang besar ini kita nanti akan pasang LCD-nya atau LCD monitoringnya untuk bagian depan. Dan untuk bagian dalam seperti ini ya teman-teman, kosong dia, tidak ada celah atau lubang. Dan untuk bagian belakangnya teman-teman, untuk bagian belakangnya seperti ini ya, ini saya singkirin dulu. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini polos, sudah saya cat warna hitam juga. Untuk tebelnya ini 6 mili ya teman-teman, jadi tidak terlalu tipis. Dan untuk input atau kabel inputnya ini saya kasih Glen, ini serinya untuk jenis serinya PG7, supaya agar kabel itu tidak ditarik, tidak lepas ya. Dan di sini sudah saya lubangin. Ini fungsinya nanti untuk arah kabel ke terminalnya atau ke stop kontaknya. Jadi untuk stop kontaknya saya menggunakan 2 buah lubang. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mau membuatnya, usahakan untuk stop kontak ini yang tembaga asli atau tembaga kuningan, agar awet ya pemakaiannya. Karena untuk stop kontak ini kan dalam pemakaiannya 24 jam, dan usahakan yang bagus ya teman-teman, agar tidak gampang leleh, atau biasanya kalau leleh dia akan menyebabkan kebakaran. Jadi untuk komponen selanjutnya yang harus teman-teman siapkan adalah MCB. Nah ini saya singkirin dulu. Jadi teman-teman siapkan MCB. Untuk MCB nya cukup 10 ampere, dan usahakan untuk brandnya yang bagus ya. Di sini saya tidak ada stok. Saya untuk mempraktekkan ini saya menggunakan 40 ampere. Ini terlalu besar untuk di rumah ya teman-teman, karena cuman untuk satu fase, dan untuk beban di rumah itu tidak terlalu besar ampernya. Jadi saya saranin untuk menggunakan 10 ampere. Dan ini bekas project saya membuat panel satu fase ya teman-teman. Ini saya lepas, saya buat praktek hari ini. Dan untuk komponen selanjutnya yang harus teman-teman siapkan adalah kabel induk atau kabel jumpernya. Di sini saya menggunakan kabel yang ukurannya 1,5 mili. Jadi teman-teman bisa menggunakan ukuran 2,5 mili juga ya. Jadi jangan terlalu kecil untuk kabel PLN. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu teman-teman siapkan kabel buntung. Ini untuk input ya, untuk arus input usahakan yang 0,75 ya teman-teman. Ini kabel bekas solderan. Display LCD wiring tipe power monitor. Jadi ini yang berperan penting ya teman-teman di dalam penginstalasian nanti.
Jadi untuk display ini sangat bagus atau sangat recommend ya. Jadi ini ada 6 fungsi, nanti saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya. Jadi untuk isi dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Untuk ukurannya sedikit minimalis atau kecil. Untuk bagian depan di sini ada satu buah tombol dan sudah dilengkapi dengan frame-nya. Dan untuk bagian samping teman-teman bisa lihat ya, ini polos. Dan di sini ada terminal blok listrik. Kalian bisa baca di sini ada angka 1 2 3 4 dan ada netral dan ada fase. Nah, jadi untuk kabelnya nanti teman-teman jangan salah menginstalasinya atau memasangnya. Untuk 3 dan 4 ini ke listrik, dan untuk 4 ke 1 ini ke beban atau ke stop kontaknya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tertulis Wear Power Monitor. Untuk modelnya P06S Main 20. Untuk working voltasenya 110 sampai 250 volt ya. Untuk red kurernya ini 20 ampere. Untuk red powernya ini 4400 watt. Untuk standby-nya ini kurang 1 watt ya teman-teman. Dan paling bawah ini akuntansinya level 1. Jadi untuk tombolnya ini ada 3 buah fungsi ya teman-teman. Jika kalian tekan sekali ini untuk menghidupkan LCD, dan kalau kalian tekan selama 3 detik itu akan masuk ke menu factory setting ya teman-teman, atau ke kalian bisa setting overload si arusnya. Dan kalau kalian tekan selama 5 detik ini kalau kalian tekan selama 5 detik ini fungsinya untuk menghapus memorinya. Jadi untuk keterangan simpelnya seperti itu ya teman-teman. Ini sangat rekomend banget karena ada 6 fungsi di dalam layar ini. Jadi teman-teman untuk selanjutnya kita mau belajar cara menginstalasinya step by step. Jadi teman-teman ikutin terus videonya ya di sini. Dan jangan lupa teman-teman yang belum mengikuti channel Andy LED, silahkan teman-teman subscribe di bawah ini, dan jangan lupa teman-teman nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan membuat atau merangkainya.
Jadi teman-teman, untuk displaynya seperti ini ya, yang sudah kita bikin ini udah beres, tinggal ngetes. Dan cuman komponennya yang butuhin itu cukup sedikit ya teman-teman, dibandingkan pembuatan kita sebelumnya. Di sini kita menggunakan sebuah MCB dan layar monitor. Untuk layar monitor ini sangat berguna banget ya teman-teman. Jadi untuk tampilannya sangat simpel, dan ini ada 6 fungsi yang harus teman-teman ketahui. Untuk bagian depan seperti ini ya. Untuk bagian belakangnya dia cuma ada 2 stop kontak. Ini buat beban, dan ini untuk input tegangannya. Jadi teman-teman, untuk fungsinya ini bisa kalian gunakan beban seperti AC atau kulkas, solder ataupun lainnya ya. Jadi untuk melihat sebuah nilai monitoring pada layar LCD-nya. Ini saya nyalain dulu. Untuk menyalakan biasalah kita menggunakan MCB. Ini sudah menyala teman-teman. Teman-teman bisa melihat pada layar LCD-nya. Di sini ada 6 fungsi ya teman-teman ketahui. Untuk yang pertama ini adalah arus input. Ini voltasenya, ini rumah saya arus inputnya 227 volt. Dan untuk ampernya ini 00, karena untuk beban belum kita kasih, dan untuk wattnya juga belum muncul ya, karena untuk beban belum kita kasih juga. Di sini ada tampilan PF, ini power factor, nanti kalian bisa lihat ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan nilai kWh. Untuk nilai kWh ini hitungannya 1 jam ya teman-teman. Jadi kalau kita masukin beban, nanti hitungan 1 jam baru nilainya muncul. Dan untuk sebelah kanan pojok ini adalah nilai frekuensinya. Biasa untuk nilai frekuensi standarnya 50 sampai 60 yang biasanya ya. Biasanya kalau di bawah itu nilai frekuensinya overload ya teman-teman. Untuk di rumah cukup minimalis ya teman-teman untuk desainnya. Untuk bahannya juga ini enteng, nggak berat. Hanya beberapa komponen atau beberapa spare part. Untuk fungsinya sendiri ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi ini belum kita colokin beban. Coba ini kita kasih beban ya teman-teman. Di sini saya ada blower hair dryer. Ini buat pemanas. Kita masukin di bebannya. Ini sudah kita masukin beban. Nih teman-teman bisa lihat di sini angkanya masih 0. Kita nyalain. Teman-teman lihat ya pada layar display. Untuk nilai ampernya dia sudah muncul teman-teman, karena kita udah kasih beban. Untuk wattnya juga udah jalan ya, teman-teman bisa lihat. KWH nya ini akumulasi 1 jam ya, jadi untuk pengetesan sebentar dia nggak muncul. Kita mau tes solder. Ini solder yang biasa saya pakai. Saya cabut dulu. Saya taruh beban di belakangnya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk voltasenya masih standar 227 volt. Untuk ampernya di sini menunjukkan 0,14 ampere karena sudah kita kasih beban. Untuk wattnya ini cukup tinggi 30,90 ya. Teman-teman cari yang paling tinggi yaitu 91. Untuk power faktornya ini 0,99. Dan untuk frekuensinya standar 50 Hz. Untuk kWh nya belum jalan. Kita matiin, kita nyalain lagi. Jadi untuk display satu fase ini ya teman-teman, kalian bisa fungsikan juga untuk sound system. Mungkin kalian harus menambah si MCB dan menambah stop kontak untuk konsumsi daya outputnya. Karena untuk rumahan saya kasih 2 stop kontak. Teman-teman bisa tambahin sendiri ya. Untuk stop kontaknya bisa dari luar, bisa kalian tambah sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman, itu aja ya teman-teman tutorial saya dalam pembuatan panel listrik satu fase khusus buat di rumah.
Jadi untuk buat teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa ikutin terus video Andy LED. Nantikan video-video Andy LED selanjutnya.